untuk sampai ke ayat itu kita tidak bisa karena kita khawatir terhadap diri kita, terhadap anggota tubuh kita, terhadap harta kita atau harta yang dititipkan oleh orang kepada kita dan apa yang kita miliki. Dan kemarin sudah dijelaskan kalau seandainya secara nyata memang air tidak ada, maka tidak wajib atau yakin kita memang air tidak ada, maka tidak wajib untuk kita mencari air. Kalau seandainya dia mukim, artinya orang yang tinggal memang di situ biasanya ada air, tiba-tiba mungkin waktu itu tidak ada air, maka wajib bagi mukim tersebut untuk tayamum, dan bagi yang musafir dia bukan wajib dia untuk mengulangi sholat. Bagi musafir tidak wajib dia untuk mengulangi sholatnya. Dan kalau seandainya dia mengira ada perkiraan air itu ada, maka wajib dia untuk mencari di kendaraan miliknya atau mencari juga di tempat yang dia bersama rekan-rekannya, dan wajib ia menyeru kalau seandainya itu di hadil los, di batasan kurang lebih 144 meter, itu wajib dia menyeru dia dengan sendiri atau dengan seorang yang diizinkan untuk menyeru apakah ada air, walaupun dengan dibeli dengan air tersebut diberi olehnya, tapi dengan catatan dia punya uangnya, dia tidak punya utang saat ini yang jatuh tempo atau belum jatuh tempo, dan saat itu dijual namanya airnya itu dengan harga yang wajar. Kalau seandainya di tempat yang biasa ia cari di tempat rekan-rekannya, maka kalau seandainya ia di batas hadil los, artinya 144 meter, kalau seandainya tidak ada di tempatnya, maka dia wajib keliling 144 meter depan, belakang, kanan kiri. Begitu dia di hadil buruk. Kalau seandainya di hadil buruk, ia meyakini adanya air, itu jaraknya kurang lebih 2 kilo hampir 3 kilo, 2 kilo 782,5 meter. Kalau di batas itu dia yakin ada air, maka dia wajib mencari air tersebut. Kalau seandainya ada waktu kalau tidak yakin adanya air, tidak wajib. Atau kalau seandainya dia yakin di batas di arah di jarak lebih dari itu, tidak wajib dia untuk mencari. Lanjutkan wa maradin. Yang kedua, di antara sebab seseorang boleh bertayamum adalah karena sebab sakit. Kalau dia takut dari memakai air, dia mungkin akan celaka, mungkin akan meninggal, atau dia takut memakai air ada manfaat anggota tubuhnya yang akan hilang, seperti amal wal faras wa adam harakatil yad wa nahwi. Seperti kalau dia pakai air dia takut namanya buta, kalau dia pakai air dia takut dia tuli. Begitu juga tangannya atau anggota tubuhnya namanya tidak lagi berfungsi. Begitu juga kalau seandainya dia takut terlambat sembuh dari penyakitnya karena sebab pakai air, atau kalau seandainya dia pakai air menyebabkan ada bekas di anggota tubuhnya yang nampak seperti di muka dan tangannya, dan bekas itu nampak betul, seperti banyaknya ada bekas-bekas hitam yang banyak di mukanya atau di tangannya, yang biasa nampak ketika dia lagi santai atau lagi sedang kerja. Maka kalau seandainya itu betul, dia sudah ada yang coba atau dia dibicarakan atau diberitahu oleh seseorang yang ada riwayat atau dokter atau dia pernah mencoba atau ada seseorang pernah mencobanya, maka boleh ya untuk tidak memakai air bertayamum. Kalau seandainya dia tidak takut memakai air untuk hilang nyawanya atau manfaat anggota tubuhnya, dan tidak takut juga untuk menimbulkan bekas yang nampak pada bagian tubuh lahirnya, tapi ia cuma menyangka adanya terjadinya sesuatu terhadap dirinya. Jadi hal itu cuma menyangka.
dia pakai air dia akan meninggal atau hal yang tadi, maka Hajar mengatakan ya boleh dia tayamum tapi ulangi sholatnya. Kalau Imam Ibnu Arabi mengatakan wajib dia pakai air. Begitu juga diikut sertakan dengan sakit sangat dinginnya air yang bisa membuat mungkin hal yang tidak diinginkan untuk terjadi dan dia seorang itu tidak mampu kala itu untuk menghangatkan air, maka boleh seorang itu untuk namanya memakai air. Dianggap juga namanya sakit karena takut nanti kalau pakai air karena dingin yang luar biasa itu bisa mencelakakan, membinasakan dirinya, atau juga mungkin terjadi hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Karena salah satu sahabat Nabi Muhammad Amr bin As disebutkan dia tayamum dari dulu karena takut dia binasa karena sebab dinginnya air. Maka ketika namanya cerita itu, kisah itu sampai ke Nabi Muhammad SAW namanya membenarkannya. Kalau seandainya dia takut dari memakai air pada anggota tubuh tertentu, maka ia harus membasuh yang sehat dan bertayamum dari yang sakit. Kalau mungkin di tangan ada namanya ada anggota tubuh tertentu di tangan dan sebagainya, misalnya ada masalah, kalau dia pakai air nanti bermasalah, maka dia kalau ketika wudu dia wudu namanya biasa, tapi ketika tiba di tempat yang sakit, kalau memang yang sakit itu ada yang sehat, maka dibasuh yang sehat, yang sakitnya bagi tayamum, dan itu nanti masuk ke dalam bab mungkin bisa babul jabirah. Yang ketiga al-ihtiyat bil dhama. Yang ketiga sebab dibolehkan tayamum karena dibutuhkan air itu untuk dhama, untuk haus bagi dirinya atau bagi selainnya. Haus mungkin walaupun hausnya tidak saat ini, tapi dia dalam suatu perjalanan, dia ingin menempuh suatu perjalanan yang agak jauh, dia punya air, bawa air. Tapi kalau seandainya air ini dipakai untuk wudu, maka belum sampai ya ke tempat itu mereka akan kehabisan air dan mereka takut namanya hal yang tidak diinginkan terjadi. Baik bagi ia atau mungkin bagi kendaraannya. Kalau dulu mungkin onta dan lain sebagainya, kalau sekarang mungkin mobil karena perlu juga air. Ya kalau seandainya sesuatu yang berburu air, untungnya untuk kendaraan yang dibawa olehnya. Kalau memang air yang dibawa itu mereka takut habis di perjalanan sebelum sampai, dan sebelum sampai di tempat yang di situ ada air, maka boleh dengan alasan itu mereka untuk bertayamum. Begitu juga kebutuhan air untuk namanya binatangnya, karena menjaga ruh, baik ruh manusia, ruh selain manusia, kecuali roh yang dikecualikan. Di sini yang katakan la mitari sholat, tidak seperti orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau orang yang meninggalkan sholat atau orang itu tidak sholat, amdan sengaja, ba'da al-imam, setelah diperintahkan oleh imam, itu seseorang yang mengakhirkan semua waktu sholat karena malas atau meringankan sholat. Tarikus sholat, apanya seorang yang tarikus sholat, kalau seandainya ia kehausan, maka tidak perlu kita khawatir terhadap nyawanya, keselamatannya, sehingga kita tidak perlu menyisakan air untuk dia minum biar dia mati di perjalanan dalam keadaan haus. Karena seorang yang meninggalkan sholat itu secara hukum, secara syariat, hukumannya hukuman mati, apapun alasannya. Kalau dia mengalaskan karena malas dan lain sebagainya, ya, walaupun dia dianggap sebagai seorang muslim mukmin masih, maka dia diminta untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertobat, alhamdulillah. Kalau tidak bertobat, dibunuh, dihukum mati karena had. Karena hukuman secara syariat seperti itu. Kalau mereka mengingkari kewajiban sholat, maka hukumnya kafir, dibunuh, dan setelah dibunuh keduanya, kalau yang muslim ya wajib dimandikan, disolatkan, dikuburkan di kuburan muslimin. Kalau yang mengingkari kewajiban sholat dianggap kafir, tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafankan, tidak wajib disolatkan, dan tidak
kedua muhsan zanin. Yang kedua seseorang yang tidak terhormat. Artinya kalau ada air kita tidak perlu disahkan air untuk dia minum biar mati kehausan. Yang pertama tadi sholat, yang kedua muhsan zanin. Itu seseorang yang sudah menikah secara sahih kemudian dia berzina dan sudah ada saksi-saksi yang menjelaskan melihat dia berbuat zina. Dan orang itu juga karena hukuman seorang yang sudah menikah berzina secara hukuman rajam. Jadi kalau seandainya dia bawa seorang muhsan yang zanin, seorang yang sudah menikah berzina, maka tidak perlu namanya disisakan air untuk dia minum dalam perjalanan biar dia mati kehausan, karena dia tidak terhormat secara syariat. Karena kenapa? Karena hukuman yang diberikan oleh syariat terhadapnya juga hukuman mati. Wa kalbuhul agur wal khinzir. Begitu juga kalau seandainya wa murtadun salah, yang ketiga murtad, baik dengan ucapan, dengan perbuatan atau dengan keyakinan. Ada ucapan yang menyebabkan seseorang mengucapkan yang murtad, ada perbuatan yang menyebabkan seseorang melakukan yang murtad, ada keyakinan yang menyebabkan yang meyakininya murtad. Seperti meyakini tidak wajibnya sholat itu keyakinan yang menyebabkan seorang yang meyakininya murtad. Begitu juga hukum Islam yang ada. Murtad juga seperti itu. Tidak wajib diberikan, tidak wajib disisakan baginya air. Begitu kamhul agur wal khinzir. Begitu juga kalau ada anjing yang akur, anjing yang bahasa kita rabies ya, yang mengganggu orang ketika mereka berjalan. Jadi mengatakan dunal halil adabihim, tanpa menyusulkan gangguan terhadap mereka, yakni walaupun tidak mengganggu apalagi mengganggu. Begitu juga al-khinzir, namanya babi juga tidak terhormat. Karena anjing yang seperti itu dibolehkan dalam syariat untuk dibunuh. Begitu juga namanya babi dibolehkan dalam syariat untuk dibunuh. Fahaula ghairu mereka ini atau yang manusia tadi meninggalkan sholat, seorang yang sudah menikah terus berzina, murtad, itu tidak terhormat dalam syariat. Hukuman mereka adalah hukuman mati. Begitu juga anjing yang akur, begitu juga khinzir, anjing yang mengganggu orang yang lewat, begitu juga khinzir. Itu dalam secara syariat diperbolehkan untuk dibunuh. Jadi kalau seandainya dia membawa orang tersebut atau binatang tadi, tidak perlu menyisakan air dalam perjalanan untuk mereka minum. Wallahu a'lam. Nanti kita jelaskan lagi kita mintakan kepada guru kita dan kita untuk memberikan tausiah kepada kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, anak cucu baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan serta kita ta'zimi, yaitu guru kita Al-Mukarram Ad-Da'i Ilallah Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita doakan seluruh para habaib yang berhadir di dalam ini majlis, kita doakan mudah-mudahan beliau bertahan, Allah panjangkan umur, sehat walafiat, dikabulkan seluruh hajat-hajat beliau. Mudah-mudahan anak-anak beliau menjadi penerus dakwahnya baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Marilah bersama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di malam yang mulia ini kita bisa berkumpul bersama, yaitu bersama para habaib anak cucu Rasulullah. Mudah-mudahan kita yang hadir mendengarkan ilmu agama yang beliau sampaikan, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulun pribadi ampun maaf buat niat barataan dan khususnya kepada seluruh para habaib yang ada di dalam ini majelis. Karena tujuan ulun datang ke sini bukan untuk memberikan nasihat nilai, tapi ulun datang ke sini yaitu menghubungkan tali silaturahmi kepada para habaib yang ada di sini, khususnya kepada guru kita yang mulia Al Habib Qasim bin Abu Bakar bin Salim. Karena ulun tahu betul dengan beliau ini, bahari waktu ulun taklim di negara, di tempat guru ulun yang mulia yaitu Abah Guru Mu'alim Samsuni di negara di Habirau Tengah. Jadi waktu ulun nyantri di pondok pesantren Al-Muradiyah di tempatnya Kiai Muhammad Usran, kalau sore Rabu ulun biasa taklim di tempat Abah Guru Mu'alim Samsuni, pembacaan kitab Ihya Ulumuddin, itu biasanya banyak para habaib yang datang ke sana, termasuk beliau sering tausiah baca kitab di sana. Nah, jadi berhubung apa namanya Abah Guru Mu'alim sudah wafat, jadi ulun meneruskan silaturahim lawan sidin ulang. Karena kalau seandainya ulun ceramah di hadapan tiang, rasanya itu kadada akhlak, kadada adab, dan kadada sopan dan santun. Karena Abah Guru Mu'alim pernah berpesan, ujar sidin yang pantas itu kita yang menuntut ilmu lawan anak cucu Rasulullah. Jadi yang lebih abdal itu kita sebagai orang yang ajam, orang yang jabah, kita untuk menuntut ilmu, mengambil keberkahan lawan sidin. Jadi kalau kita ceramah di depan sidin, ujar Abah kurang berkah, kurang adab, soal adab. Man laisa adabun bahwa adabun. Barang siapa yang tidak mempunyai adab, maka orang itu akan ada upahnya seperti binatang. Biar potongannya bulangnya ganal, jubahnya panjang, jagunnya panjang ya lah. Tapi kalau dia beradab kawan anak cucu Rasulullah, mayan pak, kan ada manfaatnya. Ya lah. Nah, jadi sini ini alim benar, pada sini tawadu orangnya. Jadi ulun pinandu benar, apabila ada bukuhan habaib datang di majelis pengajian Abah Guru Mu'alim Samsuni di negara, ulun pinandu benar. Kenapa? Karena kebanyakan yang datang yang ceramah di tempat beliau itu kebanyakannya jebolan tarikh Hadramaut, termasuk diantaranya Al Habib Qasim, Habib Jamal Bagil yang ada di Lawang, di Malang, Habib Umar Asgaf, banyak para habib-habib bilanya bulanga yang berdirikan ini, itu rata-rata alumni tarim. Cuma ada juga Pak ulun melihat ini banyak juga yang berhirim itu tahu lulusan mana kan? Kalau beliau ini sahih. Jadi ulun pada ini malam yaitu yang pertama silaturahim. Mudah-mudahan dengan menghubungkan tali silaturahim kepada anak cucu Rasulullah SAW, mudah-mudahan guru ulun yang sudah berada di alam barjah, mudah-mudahan sedikit senang kawan ulun. Kita pada taat. Karena anak cucu Rasulullah SAW ini adalah tempat keamanan bagi ada penduduk yang ada di dalam bumi. Yang artinya ujar Abah Guru Mu'alim, bubuhan Habib ini adalah paku-paku bumi yang menjaga keamanan dan penyandang bala-balanya. Jadi kalau tidak ada, misalkan Allah Ta'ala hendak menurunkan bala dan musibah
di situ ada anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bala itu disatup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena memandang di situ ada darah daging Rasulullah, di situ ada zuriat Rasulullah. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ajarkanlah kepada putra putri kalian tentang cinta kepadaku ya Rasulullah. Ajarilah kepada anak-anak kalian, kepada keturunan kalian, supaya kita itu mencintai kepada zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkanlah kepada putra-putri kalian supaya mencintai ahlul bait baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkanlah kepada kalian sabarataan ujar Rasulullah supaya mahabbah kepada keluarga baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang yang mahabbah kepada Rasulullah dan kepada keluarga Rasulullah, karena orang yang menghubungkan tali silaturahmi kepada zuriatku, kepada keluargaku ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu pada hakikatnya yang sebenarnya, yang sebetulnya orang yang menghubungkan tali silaturahmi kepada keluarga Rasulullah, maka orang itu sama menghubungkan tali silaturahmi kepada aku ujar baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada ini malam kita mengaji menuntut ilmu kepada Habib Qasim, itu pada hakikatnya kita mengaji kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pian kulit pada ini malam dari ini majlis ke rumah pian, itu pian pasti akan mendapatkan ilmu, pasti pian akan mendapatkan berkah, pian pasti akan mendapatkan asrar, pian pasti akan mendapatkan nafahat. Buktinya apa? Buktinya ulun. Karena ulun bahari tuhuk dua bahadam jadi susuhan habayat. Datang Habib bahari bibai, anu guru je. Kada guru kada sinung jambut Ahmad di galeri Habib Ahmad minyak karom. Kenapa? Karena ulun nang tukang jualakan minyak karom. Wah ini nang jual minyak karom sendiri ya Allah. Nah, bila kita berhadap melawan anak cucu Rasulullah para habaib, jangan khawatir pian. Ana zaman liman dama ahlul bait ujar Rasulullah, aku akan menjamin orang yang menjamin keluargaku ujar Rasulullah. Jadi kita ibaratnya membantu dakwahnya para habaib, jangan khawatir. Disuruh Habib jadi jualan minyak haram tak oke, disuruh Habib memalingkan sandal sidin oke juga, disuruh sidin jualan sarung ulun guru oh ya juga. Ini zaman menyantri juga ya tahun 2001 sampai wah ini menurut kalau ada habaib masih benar melihat ada cucu Rasulullah. Karena waktu sudah beberapa tahun habis ulun selesai lulus di pondok, bahkan ulun pun kawin Habib yang mengawinkan Habib Taufik bin Muhdal Al-Idrus dari Jawa, menantu Habib Ali Banyuwangi. Nah, jadi tumatan bahari, tumatan lagi bujangan tuh sandang berkumpul bukan para habaib, bahkan ibaratnya ulun ganal awak lah, bukan ganal ilmunya kada, itu berkat daripada ulun, berkat berhadap lawan hubungan habaib. Nah, kayak itu misalnya. Jadi kalau kita nih hendak menyaingi Habib, tak tinggal di bahan. Kalau kita nih misalkan hendak menyaingi para zuriat Rasulullah nih, kita ini kada laku. Jadi kadang-kadang kisahnya tuh kita hadap diri dan di lawan habaib kadang-kadang kenapa? Karena kalau kita diri dan di lawan habaib itu sama hakikatnya kita diri dan di awan baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama apabila diparaki Tuhan anak cucu Rasulullah, diparaki Tuhan habaib, ilmunya tambah berkah. Orang sugih beparak lawan habib, hartanya tambah berkah. Pejabat beparak lawan habib, maka pejabat itu tambah tinggi pangkatnya baik di dalam dunia maupun di dalam negeri akhirat. Contohnya siapa gurunya? Orang alim yang banyak didatangi habaib di Banjarmasin, yaitu Abah Guru Sekumpul dan Abah Guru Mualim Samsudi. Kenapa? Karena hubungan Abah Guru Sekumpul, Abah Guru Mualim Samsudi, sidin tahu keutamaan fadilah keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita apabila di kampung Samarinda, kada mau menghadiri majlis Habib, kada mau mendekati Habib anak cucu Rasulullah, maka pian rugi benar. Rugi benar pian.
biar musuki duit banyak, kada mau bawa kawan Habib, harta yang pian miliki kada berberkah. Orang alim dan banyak muridnya, banyak pengikutnya, tapi kada mau mendekati adat cucu Rasulullah, ilmunya kurang manfaat, ilmunya kurang berkat. Kenapa? Karena ujar Rasulullah, ada madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku ujar Rasulullah adalah gudangnya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali adalah sepupunya Rasulullah, menantunya Rasulullah. Beliau adalah pintunya ilmu. Apabila kita masuk ke rumah orang tanpa masuk lewat pintu, maka ujar agak kumpul kada ubahnya orang itu seperti maling. Nah, jadi gudangnya ilmu adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pintunya adalah Sayyidina Ali, dan adalah penghuninya yang ada di dalam gudang itu adalah Ahlul Bait, yaitu keluarga Nabi kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ahlul Baiti kasafinati Nuhin wa man rakiba nasya. Bermula keluargaku, anak cucuku, zuriatku, ujar Rasulullah, itu diumpamakan laksana kapalnya Nabi Nuh, bahkannya Nabi Nuh. Wa man rakiba nasya, siapa yang mau memasuki kapal tersebut, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Wa man tahala fa'anka garika, dan barang siapa yang tidak mau menaiki bahtera kapal tersebut, maka orang itu akan celaka. Nah, oleh karena itu kita tanamkan di dalam hati kita agar kita tambah mahabbah kepada Rasulullah, tambah cinta kepada junjungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apabila kita mati, kada dimatikan terkecuali baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menakilkan kita di saat kita mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, mungkin ini aja yang dapat ulun sampaikan sekilas tentang keutamaan Ahlul Bait, keluarga Nabi kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita berataan dapat mengamalkannya, dan mudah-mudahan kita tambah cinta dengan habaib anak cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita cinta lawan habaib anak cucu Nabi itu ada pandang dulu. Nah, kayak apa potongan habibnya anum ka Tuhan ka, ya Allah alim kasih sugi ka, banyak kami ini habib terbapa ya Allah. Kita doakan mudah habib berataan nampak bini sidin berataan. Kenapa? Karena semakin banyak habaib anak cucu sidin, semakin banyak durian sidin, insyaallah kiamat tambah jauh lagi ya Allah. Nah, ya Allah, jadi untung aja bila ada habaib baik bini sidin nampak ya Allah, jangan diri. Empatnya urut saya itu ada aja. Kita doakan on Habib ya Allah, udah juga bini ya Allah kayak mana. Nah, itu aja yang dapat ulun sampaikan. Apabila ada salah minta banyak-banyak minta ampun, minta maaf. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin.